Halo, selamat malam sobat-sobat semuanya. Baik, video kali ini aku mau bahas sedikit yang berkaitan dengan tenaga kesehatan dan seputaran dengan STR. Baik, langsung saja kita lihat di sini. Ya, untuk saat ini perpanjangan STR itu diberlakukan untuk seumur hidup melalui Satu Sehat dan tentunya dari website kita yang paling kencang, yaitu KTKI, yang selalu ada pemberitahuan bahwasanya perubahan penutupan pengajuan STR. Jadi ini kita akan bincang-bincang sedikit untuk yang lulusan kesehatan masyarakat. Jadi kalian tidak usah panik karena di sini sudah ada kabar terbaru bagaimana nasib dengan STR kesehatan masyarakat, lulusan kesehatan masyarakat. Oke, kita mulai dari ini dulu. Website KTKI yang super legend, yang aktif 1 hari, maintenance-nya 30 hari ya. Jadi ini kita perlu apresiasi karena mereka di sini pastinya mereka itu sibuk dalam update data. Jadi kita positive thinking saja guys. Oke, lalu jadi ini kalian gak usah panik, kita masuk ke Satu Sehat SDMK. Karena apa? Karena begitu kalian login dari KTKI dan mengusulkan perpanjangan STR, maka akan diarahkan ke website Satu Sehat ya. Jadi melalui website inilah rencananya semua akan diperbaharui datanya ataupun yang menjadi database untuk semua nakes se-Indonesia. Baik, jadi kalian bisa langsung login melalui Satu Sehat ini dan nanti kalian juga bisa melihat data diri kalian dan juga STR kalian apakah valid dan atau tidaknya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah tentunya pasti banyak yang sudah mencoba dan banyak yang gagal. Gagalnya itu karena apa? Gagalnya itu pasti seperti ini. Validasi STR belum berhasil. Nah, jadi validasi STR ini memang sedikit membingungkan karena di sini data STR tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan yang ada di KKI atau KTKI. Nah, sampai akhirnya muncullah surat edaran ataupun surat balasan, yaitu mengenai penutupan akses pengajuan STR di Konsil Kesehatan Masyarakat. Nah, jadi buat kalian yang lulusan kesehatan masyarakat, tidak usah panik, tidak usah galau. Jadi di sini sudah ada surat balasan penutupan akses pengajuan STR di Konsil Kesehatan Masyarakat. Oke, ini nomornya. Jadi kalau kalian mau nanti aku kasih link untuk download ini. Oke, dan itu berlakunya guys ya, buat kita semua ketahui bahwasanya berlakunya itu di 14 November 2023 pukul 11. Nah, di sini juga ada keterangannya guys, bahwasanya bagi pengajuan yang telah masuk pada aplikasi sebelum waktu penutupan akses pengajuan tetap akan diproses. Oke ya, tetap akan diproses. Berarti kalau misalnya kalian mengajukan sebelum tanggal ini, tetap kalian akan mendapatkan STR. Itu menurut surat edaran ini. Oke, lalu selanjutnya adalah berikut lampiran nama, profesi, kompetensi, dan jenjang pendidikan kesehatan masyarakat yang telah dilakukan pengajuannya. Oke, dan inilah dia lampirannya. Itu ada 4 profesi: ahli kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, pembimbing kesehatan kerja, dan promotor kesehatan. Nah, jadi buat kalian yang memiliki STR ini sebelumnya, yang sudah mati ataupun yang masih berlaku, nah itu berdasarkan surat balasan penutupan akses ini, bahwasanya itu tidak dapat diperpanjang. Tidak dapat diperpanjang menjadi seumur hidup seperti itu. Nah, jadi lalu bagaimana dengan nasibnya kita?
ketika melakukan pendaftaran CPNS. Nah, harapannya karena memang sekarang ini belum dibuka pendaftarannya, kita jadi tidak tahu apakah mereka memang mempersyaratkan STR dalam syarat administrasi untuk jenjang pendidikan SKM-nya yang ini. Untuk yang keempat profesi ini guys. Jadi memang untuk saat ini kita nggak bisa berpendapat secara pasti ya. Tentunya kita harapannya ketika lowongan S1 Kesehatan Masyarakat dibuka, maka bagi 4 lulusan ini ya, itu semoga tidak diminta STR-nya. Ya, karena memang kita lihat di sini bahwasanya ya, di sini sudah ditutup per 14 November 2023. Nah, jadi kalau memang nanti ada form isiannya untuk upload dokumen STR ya, mungkin STR lama lah yang bisa kalian lampirkan. Dan mungkin ketika di masa sangga, mungkin surat balasan ini bisa menjadi penguat argumen kalian bahwasanya STR kalian itu bukannya mati tapi memang sudah tidak diperpanjang lagi, atau mungkin untuk yang keempat profesi ini tidak diperlukan lagi STR seperti itu. Jadi kalian gak usah panik karena memang saat ini ya, kita lihat jadwal pelaksanaan CASN 2024 ya, ini yang dari BKN-nya. Nah, jadi kalian juga harus sudah bisa mempersiapkan segala dokumen-dokumen kalian. Tentunya jangan sampai ada perbedaan nama tentunya di setiap dokumen kalian, mungkin di ijazah dan KTP. Nah, itu jangan sampai terjadi perbedaan nama, tempat tanggal lahir dan lainnya. Kalau memang kalian mengalami perbedaan, segera diperbarui dan disatu ataupun disamakan supaya tidak terjadi maladministrasi ataupun kegagalan di administrasi. Karena menurut pribadi, gagal dalam administrasi itu ibaratkan kayak gagal menyerah sebelum berperang gitulah dia guys ya. Menyerah sebelum berperang, itulah perumpamaan yang pas ketika gagal administrasi. Oke, jadi di sini kalian gak usah panik ya. Oke, perlu lagi aku jelasin sedikit ya di sini. Teman-teman bisa lihat, bagi pengajuan yang telah masuk pada aplikasi sebelum penutupan akses tetap akan diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku sebelum surat ini terbit. Oke, jadi perlu aku sampaikan juga bahwasanya di sini itu aku sudah melakukan pengajuan STR dan sudah diterima. Ya, di sini aku udah ada bikin tutorialnya dan ini tanggalnya kalau itu adalah di 25 Oktober. Jadi itu masih duluan diusulkan sebelum keluar surat balasan dari Konsil Kesehatan Masyarakat ini. Tapi apa hasilnya? Hasilnya ya tetap sama, yaitu ditolak. Jadi menurutku ini bukan validasi STR belum berhasil ya, tapi ini ditolak karena memang pada akhirnya untuk keempat profesi ini ya, untuk keempat profesi ini itu menurutku tidak ada STR-nya lagi saat ini. Karena yang pertama itu punya saya itu adalah STR Ahli Kesehatan Masyarakat yang S1-nya. Nah, lalu mau perpanjangan tapi hasilnya seperti ini. Walaupun pertama kali ini saya usulkan itu notifikasinya usulan diterima. Jadi berarti memang berhasil diusulkan, tapi pada akhirnya memang ditolak karena mereka sudah menetapkan, mungkin ini pasti sudah ada draftnya sebelum dipublikasikan seperti itu. Jadi buat kalian yang lulusan kesehatan masyarakat yang memiliki STR yang ini, yang EPIT, yang pembimbing kesehatan kerja dan promotor kesehatan juga, ini tidak bisa diperpanjang STR-nya.
seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Jadi buat kalian yang punya informasi yang lebih up to date, boleh kita sharing di kolom komentar supaya enak kita berdiskusi dengan yang lainnya untuk sharing informasi mengenai seputaran STR ini. Karena memang momen kali ini ya, untuk penerimaan CASN tahun ini di berita menyatakan bahwasannya ini penerimaan yang terbesar. Jadi harapannya semua yang menonton video ini, saya doakan semuanya lulus tanpa terkecuali, amin. Oke guys, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.